Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tercurah kepada kita semua dimanapun kita berada. Alhamdulillah, kita telah menuntaskan semua contoh dasar dari praktek membaca latihan-latihan huruf di dalam buku Bimbingan Tajwid dan Tahsin Al-Quran Grand MBA Jilid 1. Sehingga pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana evaluasinya. Target buku Bimbingan Tajwid dan Tahsin Al-Quran Grand MBA Jilid 1 ini adalah fasahatul huruf. Bagaimana setiap huruf dari Al-Quranul Karim ini dibaca dengan fasih, dengan benar, sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya. Sehingga evaluasinya pun adalah menggunakan dua aspek tersebut. Apakah huruf tersebut sudah tepat makhrajnya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah huruf yang dibaca itu sudah tepat sifat-sifatnya? Sehingga setiap huruf akan dinilai oleh dua aspek tersebut. Di halaman akhir di buku ini sudah dibuat semacam tabel untuk penilaian. Ada kolom, yang pertama kolom nomor 1, kemudian berikutnya kolom huruf hamzah dan seterusnya, nomor 2 huruf ba, nomor 3 huruf ta dan seterusnya. Kemudian kolom kedua adalah makhraj. Apakah makhrajnya sudah benar? Contoh ya, huruf hamzah, makhrajnya dari aqsal halqi. Kalau sudah benar, maka sang guru memberikan checklist benar atau sahih begitu ya. Tetapi kalau masih ada kekurangan, maka disilang. Disilang sebagai tanda bahwa makhrajnya keliru. Atau diberi catatan kecil, makhrajnya misalkan tertukar dengan ain atau makhrajnya kurang tepat, tergantung penilaian dari gurunya. Kemudian berikutnya adalah kolom sifat-sifat. Hamzah punya sifat jahr, napas tertahan ketika sukun, maka nanti dinilai sukunkan hamzahnya. Ketika nafasnya sudah bagus, sudah tertahan, ya maka berarti sifatnya sudah benar. Demikian juga berikutnya, syiddahnya bagaimana, sudah benar atau belum? Istifalnya, apakah hamzahnya tebal berarti tidak istifal. Kalau sudah tipis istifal berarti benar, dikasih checklist saja. Infitah, suaranya tipis ya, sebagian besar lidah merendah, di checklist kalau benar. Nah, jadi berikan checklist sebagai tanda benar dan berikan tanda silang sebagai tanda keliru ya. Jika kita ingin memberikan penilaian dengan angka, maka juga bisa ya dengan menghitung berapa skor yang ada pada tiap-tiap kolom tersebut. Misalkan huruf hamzah ada berapa aspek? Ada 1 makhraj, kemudian 4 sifat sehingga 5 aspek ya. Maka 5 aspek ini diberikan nilai jika betul semua 100. Ya, jika betul semua nilai angkanya adalah 100. Jika salah satu, maka berarti dikurangi 100 dibagi berapa? Dibagi 5, dikurangi 20. Tetapi ini sebenarnya hanya untuk memberikan penilaian secara sumatif saja, ya secara angka saja. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah tadi itu, benar atau belum, ya. Benar atau belum, bukan angka-angka. Ya, misalkan huruf hamzah semuanya betul kecuali istifalnya, huruf hamzahnya tebal. Maka sebenarnya itu ya tetap saja meskipun nilainya itu 80 tetap salah ya, karena apa? Ada sifat yang keliru ya. Nah, sehingga lulusnya dari buku 1 ini sebenarnya bukan ditentukan oleh angka. Kalaupun ditentukan oleh angka, maka nilainya harus 100. Harus memang tepat. Ya, di bawah 100 itu ya belum tepat. Ya, kalau belum tepat itu
meskipun makhrajnya saja atau sifatnya saja tetap belum tepat karena tidak bisa dipisahkan. Ya, cukup makhrajnya atau cukup sifatnya, tidak. Huruf adalah suatu kesatuan praktek yang pilihannya adalah tepat atau tidak, ya. Nah, sehingga targetnya adalah tepat, ya. Dengan metode talaqi. Talaqi yaitu yang dimaksud di sini adalah murid meniru bacaan guru sampai bacaan tersebut sesuai dan diakui oleh guru tersebut bahwa bacaannya sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang beliau terima dari guru beliau sebelumnya. Nah, itulah talaqi, ya. Buku ini juga dilengkapi dengan kamus. Ya, ada kamus al-mustalahat, itu istilah-istilah. Jadi apabila kita masih bingung ini jauf ini artinya apa? Nah, ada di kamus, ada di daftar mustalahat, ada daftar mustalahat untuk makharijul huruf, ada sifat huruf. Jauf itu apa? Rongga mulut dan tenggorokan. Hurufnya apa saja? Ada di sana semua, ya. Alif, waw, ya, al-maddiyat. Aqsal halq itu apa? Aqsal halq itu pangkal tenggorokan. Hurufnya apa saja? Hamzah dan ha. Ya, demikian juga dengan sifatul huruf. Ya, sifat jahar itu apa? Nafas tertahan ketika sukun. Ini dalam istilah yang sudah dipermudah supaya langsung faham. Ya, misalkan sifat jahar, nafas tertahan ketika sukun. Ini adalah istilah mudahnya, praktisnya. Ya, kalau istilah Arabnya ya nanti dipelajari di buku ketiga di Matan Al-Jazariyah. Ini untuk praktisnya saja. Nafas tertahan ketika sukun. Huruf-hurufnya apa saja? Ada semua lengkap di daftar istilah. Hamas itu apa? Nafas tetap mengalir ketika sukun. Hurufnya apa saja? Lengkap, ya. Silakan dipelajari terlebih dahulu. Dan buku ini diajarkan dengan metode talaqi dalam program Grand MBA, Gerakan Dakwah Mengajar dan Belajar Al-Quranul Karim. Dipelajari di rumah-rumah Quran dan di majelis-majelis Quran dengan guru yang sudah terstandar. Demikian, mudah-mudahan ini memberikan manfaat, mendekatkan Al-Quran kepada masyarakat dan memberikan bimbingan kepada masyarakat bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nanti setelah buku ini selesai, maka bisa ditingkatkan ke buku kedua, mempelajari kaidah-kaidah tajwid, dan juga bisa ditingkatkan ke buku berikutnya, paket berikutnya itu paket terampil menerjemah Al-Quranul Karim dan membaca kitab. Di sana sudah lengkap, ada identifikasi huruf, kata, tadabbur, tafsir, dan latihan membaca kitab. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.